Satu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semangat? Semangat. Oke, bagus sekali. Bapak senang. Apa kabar pagi ini? Oke, anak-anakku. Ayo, siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan berdiri. Teman-teman yang berkumpul, mari kita bersama dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu sehingga Engkau memberikan kami kesehatan hingga pagi hari ini ya Tuhan. Dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Bapak mau tanya, semua hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa itu? Oh, si Andi ya, nggak hadir ya? Oh, iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kalian jaga kesehatan supaya bisa mengikuti pelajaran sehari-hari ya, ya. Oke, kita cek dulu kebersihan kelas kita. Oke, siapa petugas kebersihan tadi? Kalian ya? Iya, Pak. Oke, bagus sekali. Baik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kelangkaan, ya, kelangkaan. Perlu kita belajar ekonomi, perlu, ya. Kenapa? Setiap manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Betul, selama hidup kita lepas. Jadi saya minta anak-anakku sekalian, kalian mengikuti pelajaran dengan bagus ya, ya, lebih bagus lagi. Oke. Pelajaran kita hari ini ini dia, kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan ekonomi ini ada 3. Yang satu produksi, satu lagi konsumsi, satu lagi distribusi. Jadi yang mau kita bahas kali ini khusus mengenai kegiatan ekonomi produksi. Perlukah itu Pak dipelajari Pak? Oh perlu. Kenapa perlu Pak dipelajari? Nah, kenapa perlu kegiatan ekonomi dipelajari? Ya, kegiatan ekonomi produksi. Karena setiap orang harus memiliki nilai produk. Tahu nilai produk kan? Nilai produk. Harus. Bapak punya nilai produk, menghasilkan produk saya apa? Mengajari. Ya, ada nilai produk saya. Ada. Saya juga punya usaha. Nah, kalian juga harus bisa produktif. Ya, kalian juga harus produktif. Nanti setelah kalian sudah dewasa, kalian harus jadi orang yang produktif, bisa menghasilkan sesuatu. Makanya perlu kita pelajari kegiatan ekonomi produksi. Nah gitu. Jadi tujuan pembelajarannya coba saya mau suruh dulu bacakan ini. Tujuan pembelajaran siswa diharapkan mampu menguraikan dan menganalisis konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi. Iya, mudah-mudahan setelah pelajaran ini kita bisa menganalisis, kita bisa menguraikan apa itu kegiatan ekonomi produksi, apa itu jenis-jenis produksi, apa faktor yang mempengaruhi produksi. Ada loh faktor yang mempengaruhi produksi, sama seperti kamu. Ada faktor yang mempengaruhi kamu. Mengapa kau rajin belajar? Mengapa kau ada yang malas belajar? Ada faktor yang mempengaruhi. Sama juga dengan ini. Ada faktor yang mempengaruhi suatu produksi. Mudah-mudahan ya kita ikuti saja pelajarannya dengan baik, ya. Itulah tujuan kita mempelajarinya. Baik. Sebelum mulai pelajaran, Bapak kasih sebuah pertanyaan dulu sama kamu, ya, supaya menantang kamu mengenai pelajaran ini. Mampukah kamu memenuhi segala kebutuhan? Ayo. Mampukah kau memenuhi segala kebutuhan? Kau mau sayur, ya bikin sendiri sayurnya.
Kau mau pakaian, ya bikin saja pakaiannya. Kau mau ikan, ya bikin kau ke laut sana ngambil ikan. Bisa nggak kau memenuhi segala kebutuhanmu? Tidak bisa, pasti tidak bisa. Oke, tentu ada yang menghasilkan itu kan? Ada kan? Ada orang yang menghasilkan itu. Ada produk, ada orang yang menghasilkan produk kebutuhan kita. Nah, setiap produk itu tidak sama loh. Ada yang mudah dibuat, ada yang susah, tapi itu relatif. Menurutmu itu susah, menurut dia enggak, ya kan? Kalau disuruh misalnya siapa si Lia itu misalnya disuruh bikin lemak, masak lemak dulu dia nggak ngerti. Tapi untuk si Ari bisa, nggak sama kan? Oke, mengapa suatu produk itu sulit didapat atau diproduksi? Kalau disuruh kau menciptakan handphone Android bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau disuruh kau membuat lampe gadon bisa. Nah, ini di sini. Mengapa suatu produk itu susah atau sulit diproduksi? Nah, makanya itu mau kita pelajari. Mengapa ya? Apa faktornya ya? Ya kan? Nah, kau bisa nggak bawa pesawat? Bawa sepeda motor? Bisa. Kenapa dia bisa bawa pesawat? Ada faktornya. Oke. Baik. Untuk lebih jauh, ya, coba anak-anakku sekalian simak dulu video ini ya. Bapak kasih video, simak, nanti Bapak kasih kau tugas mengantarmu untuk memahami mengenai kegiatan ekonomi produk. Oke, good. Bersama petani tradisional di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jokowi mendorong petani menggunakan pupuk organik dan meminta Menteri Pertanian mengembangkannya ke seluruh wilayah di tanah. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Titik pertama, Jokowi mengunjungi area persawahan di Desa Sinori, Kecamatan Marapura, Kabupaten Tuban. Didampingi Ibu Negara Iriana, Jokowi masuk ke sawah untuk menanam padi bersama para petani tradisional setempat. Yang saya senang di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Sudah 3 tahun, berapa hektar total? Kurang lebih 1.000 hektar. Semuanya organik dan biaya pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5 sampai 6 juta per hektar, di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan pada pupuk-pupuk kimia. Baik, itu salah satu kegiatan kan? Kegiatan produksi. Apa sih yang mereka kerjakan? Untuk apa sih? Nah, yang diberitakan tadi mengenai apa? Apa sih poinnya yang disampaikan Pak Jokowi tadi sehingga mendongkrak? Nah, itu salah satu. Ya kan? Bapak kasih lagi tayangan video. Singkat-singkat saja video. Oke. Ini seru ini. Jadi jangan kalian heran nengok TV, wah seru banget dia nangis-nangis ya. Terus suara. Buat diri Pak.
Oke. Itu kegiatan pembuatan film kan. Jadi jangan kalian tengok menonton film Korea ada petir, gitu kan. Mau siapa petir nanti? Tahu-tahunya itu lampu, itu pakainya membagi film, menciptakan, ya kan? Kalian lihat dia naik kuda kan, naik kuda kan? Tahu-tahunya bukan, dia gini-gini aja. Itulah pintarnya orang memproduksi video, gitu. Tapi ada efeknya. Kalau filmnya nggak bagus, ada efeknya itu, ya kan? Kalau lagu filmnya, mereka rugi. Oke, coba ini. Sekitar 3.500 hektar sawah di 3 kecamatan di Indramayu bergeser ke suatu lahan kekeringan di sebagian wilayah Indramayu, Jawa Barat mengakibatkan lahan pertanian terancam gagal tanam dan panen. Sekitar 3.500 hektar sawah di 3 kecamatan di Indramayu mengalami kekeringan. Wilayah yang terdampak kekeringan adalah Kecamatan Losarang, Rawa, dan Kandang Haur. Kondisi kekeringan ini telah terjadi 2 bulan terakhir. Akibatnya, banyak lahan pertanian terancam gagal panen lantaran petani kesulitan mendapatkan air. Guna mengantisipasi dalam Oke, cukup sampai di situ ya. Kita pernah melihat situasi seperti itu? Sering, iya kan? Sering. Saya sering melihat seperti itu. Di lewat desa kita ini ada di bawah-bawah itu. Sering saya lihat di situ kekeringan. Atau kebanjiran. Sering kan? Kebanjiran kan? Nah, coba bayangkan kalau sawah seperti itu. Akibatnya apa? Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Tentu hasilnya kan? Nah, itu. Kita lanjut. Kan harga cabai dan sejumlah komoditas di beberapa tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini harga cabai rawit merah mencapai Rp75.000 per kilogram. Sebelumnya harga normalnya hanya Rp30.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sejak 3 hari lalu dari harga sebelumnya Rp40.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan ini dipicu dari faktor musim kemarau panjang yang mempengaruhi kuota pasokan dari produsen. Itu situasinya di pasar kan? Di pasar kan? Harga cabai katanya naik, bisa mencapai sekian. Setiap datang stok cabai mereka masuk naik. Kenapa? Tadi katanya kenapa? Teo. Wah, kasihan kan? Kasihan kan? Kalian pernah nggak merasakan seperti itu? Kasihan kan? Itu. Mengapa gagal panen? Apa penyebabnya? Akibatnya apa? Tentu ada, ya. Untuk kegiatan kita, saya mau minta anak-anakku sekalian, kita bagi kelompok tugas. Bapak mau kasih tahu tugas mengenai video tadi, ya. Bapak mau kasih tahu tugas. Oke, saya minta ketua kelompok sekarang. Ayo. Oke. Ini kelompok belajar. Oke. Saya mau ikuti dulu kelompok belajar kalian. Baik, di sini ada Bapak Komunikan Kampung LKPD. Oke, coba kamu lihat slide yang di atas.
Itu sesuai dengan LKB atau tugas kelompok yang Bapak bagi itu. Sesuai pas sekali. Ya, coba kau lihat gambar di atas. Di sini ada sumber tambahan yang Bapak buat, ada gambar ini. Ada gambar. Bahwa fokusnya ini kurang apa? Kurang. Oke. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5 dan ke 6. Nampak? Nampak? Gambar 1 itu kayaknya itu gambar di mana itu? Di sawah ya. Kalau ini kayaknya orang tradisional, iya kan? Tis gitu. Gambar yang kedua seperti yang di video Bapak tadi kan? Film. Cut gitu. Membuat apa? Film. Gambar yang ketiga itu gambar bioskop. Bioskop kan? Tapi Bapak buat di situ tulisannya, itu yang Bapak buat itu. Filmnya enggak? Bioskopnya aneh enggak? Oke, gambar yang keempat. Ini seringkali kejadian ini di sana, lewat desa kita ini, karena Bapak juga sering lewat dari sini. Seringkali kejadian seperti ini. Mudah-mudahan gak hujan nanti seperti ini juga itu. Nah, gambar yang kelima itu tumbuh bertunas di bawahnya uang. Artinya apa itu? Modal. Keempat, itu gambar apa? Pernah lihat seperti itu? Pernah. Tukang beca. Coba perhatikan slide yang di atas. Di situ ada kolom pertanyaan, ya. A, B, C, D. A itu kelompok A, gambar 1 dan gambar 6. Itu fokus mereka ya. Kelompok B, gambar 2 dan gambar 3. Kelompok C, gambar 3 dan gambar 4. Kelompok D, gambar 5 dan gambar 6. Ayo kita sepakati. Bapak ingin menentukannya. Kalian mau kelompok A? B, C, D. Oke. Kelompok A itu kalian perhatikan gambar 1 dan gambar 6. Ayo. 1. Pertanyaannya, siapa pelaku ekonominya? 1. Kedua, apa yang dikerjakannya? Ketiga, apa tujuan mereka melakukan itu? Pertanyaan kalian ada di situ. Demikian seluruhnya dari pihak kelompok. Paham nggak? Paham kan? Kelompok 2 juga, kelompok B juga. Betul, kelompok B. Baik. Kalian menjawabnya, mengerjakannya dengan kelompok. Itu satu LKPD. Itu satu LKPD ya. Satu LKPD lagi ada di sini. Coba buka buku. Itu SD pertanyaannya. Pertanyaan. Itu kalian jawab. Kelompok. Jadi tugas LKPD kalian ada 2. Jadi kalian bagi. Perlu kalian pendistribusian, distribution of power katanya. Kalau di pelajaran PKN kan, the rule making function. Distribution of power. Bagi kalian, bagi kekuatan. 3 mengerjakan yang LKPD gambar ini apa ini? Kotak ini. 3 orang lagi mengerjakan LKPD SC. Paham kan? Silakan. Kalau ada kira-kira yang kurang jelas, boleh ditanya Bapak? Boleh. Saling memberi masukan jawabannya ya. Bisa ngomong berkenalan sesama kawan, sesama kelompok, namanya diskusi. Jangan malu-malu. Kita di ruang kampung nggak boleh malu-malu. Ayo kerjakan. Iya, boleh juga kalian lihat dari buku paket kalian itu. Iya, 15 menit ya, Bapak kasih waktu ya. Saya minta. Mau nggak? Pasti mau.
kita ice cream ya. Oke, biar relax ya. Ayo. Berdiri semua, berdiri. Oh, cari tempatmu di mana yang bagus. Ya. Sekarang aja kita buat. Ayo. Oh. Bisa begini. Oke, udah relax kan? Pak. Ada yang semangat kali menulis. Ya bagus sih semangat, tapi jangan sampai. Kita lanjutkan ke presentasi ya. Presentasi. Nanti berkelompok Bapak suruh maju, presentasikan mengenai tugas kelompok atau LKPD yang sudah Bapak kasih tadi. Satu berkelompok nanti maju ke depan mempresentasikan tugasnya. Terus kalau ada kelompok lain yang mau bertanya, boleh. Maju aku. Maju. Ayo. Oke, berbicara ya. Oke, itu kawannya. Nanti kawannya mau bicara boleh ya. Oke, wes, terbaik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan teman-teman kepada kami dari kelompok A. Di sini kami akan menyampaikan hasil jawaban kami dari lembaran LKPD yang ada di kita masing-masing. Ya, mantap. Soalnya adalah siapa pelakunya? Siapa pelaku ekonominya? Ya betul. Ayo. Jawabannya adalah petani padi dan tukang becak. Oke. Apakah tukang beca itu termasuk kegiatan ekonomi? Ya, tukang becak termasuk kegiatan ekonomi produksi, yaitu di bidang jasa karena mereka memproduksi jasa sama seperti pembuatan rem, mereka juga termasuk di bidang jasa. Oke, bagus sekali. Betul. Apakah? Oke. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami dari kelompok B. Oke, terima kasih. Ayo, terus. Marina. Dalam pelajaran kita ini, kegiatan ekonomi produksi tadi bisa mendeskripsikan, menguraikan. Ya kan tujuan kita belajar kan? Yuk kita lihat di sini. Kita harus memahami pengertian produksi. Kegiatan ekonomi produksi. Apa itu pengertian produksi ini? Siapa yang bisa menjawab? Oke, ini personal ya, pribadi. Ini yaitu ada pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, bagus sekali. Tadi yang disebut. Coba ulangi lagi jawaban itu. Jenis produksi. Oh, jenis produksi. Ada banyak jenis produksi. Ya, ada ini berapa itu? 4. Ada yang bisa 4 ya? Ada yang bisa menjawab satu? Oke, dari kelompok C. Jenis produksi. Produksi ekstraktif yaitu mengambil kekayaan alam langsung untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengubah sifat dan bentuk barang. Contoh produksi ekstraktif, nelayan mengambil ikan.
mengumpulkan batu dan pasir di sungai yang dijual. Durian. Oke, produk ekstraktif mengambil kekayaan alam langsung tanpa mengolah. Dia ambil langsung dari alam, terus jual tanpa diolah. Kalau lapet tadi diolah kan, lemang kalau tidak ada diolah. Contoh itulah namanya dikata ekonomi ekstraktif. Ingat Ini Pak, apa itu? jenis produksi industri Pak. Oke, industri. Ada juga ekonomi produksi industri. Apa itu? Apa itu? Jenis produksi industri yaitu mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Oke, mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi atau bahan setengah jadi. Ada. Contoh membuat handphone. Kalian punya handphone kan? Ada ekonomi industri. Bagus. Ada contohnya? Ada Pak. Apa itu? Contoh produk industri yaitu industri konveksi kain, industri otomotif, industri pembuatan sepatu. Oh, itu ya, yang dikerjakan di industri. Berarti bukan satu orang kerjanya, dia pakai alat teknologi segala. Betul. Ada tukang pangkas, ada tukang beca, ada dukun. Pak, ini perlu kita bahas ini dukun ini. Menurut kalian dukun itu termasuk kegiatan produksi jasa ya? Iya Pak. Dia berjasa. Oke. Baik, saya minta kalian menjawab pertanyaan. Ya, ini personal. Kalau personal artinya pribadi. Oh, ya. Ini. Kalian buat jawabannya di kertas selebar masing-masing. Gampang saja. Apa di pikiranmu itu jawab. Kalau memang enggak ya enggak. Kalau tidak iya. Ayo, itu refleksi. Bagian refleksi untuk kamu ya. Satu, apakah metode pembelajaran ini membuatmu mudah memahami materi? Kan, singkat saja kan. Dua, apakah kamu dapat menguasai seluruh materi pelajaran? Tiga, adakah materi yang belum dipahami? Ayo, singkat saja. Apa di pikiranmu? Itu jawab. Apakah kamu menyukai cara guru mengajar materi ini? Cara saya. Kalau memang gak suka apa? Ayo. Dan kumpul. Ayo. Satu orang yang kumpul berkelompok. Satu orang. Sebelum kita menutup kegiatan kita tutup dengan doa ya. Siapa tadi yang berdoa? Ayo. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa untuk agama yang dipercaya kita masing-masing. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat karunia-Mu sehingga Engkau berikan kami kesehatan hingga siang hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Engkau telah memberkati kami dalam menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang membukakan hati pikiran kami supaya kami bisa menerimanya dengan keadaan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan pulang kiranya Tuhan yang berberkati